Dan bagi Tuhan baik mengasihi kita. Salam saudara, sudah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Iya, Pak. Oke. Ya. Terima kasih untuk pengurus yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yeremia Purbakirana. Saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Dekatnya kaki Gunung Lawu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di wilayah Magetan, silahkan mampir ke tempat kami. Tuhan percayakan kepada kami mengembalakan gereja Tuhan yang ada di Jemaat Kristen Indonesia, JKI Keluarga Allah. Yang pernah ke tempat kami, Pastor Gary Morris, yang pernah ke tempat kami. Salam Pastor Gary, salam Pak Hari Jakaria dan teman-teman lain sebagainya, saudaraku yang seiman yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Bapak Ibu, panggil untuk menjadi terang dunia. Setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi muridnya Kristus. Di mana ketika seseorang dipanggil menjadi muridnya Kristus, firman Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidupnya akan selalu enak. Ketika mengikut Yesus, tidak dijanjikan hidupnya berkelimpahan secara materi. Ketika mengikut Yesus, tapi Tuhan berkata, ketika engkau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Itu yang diajarkan kepada Tuhan. Melalui perenungan kita pada saat malam hari ini, kita akan belajar di dalam satu gerbang firman Tuhan. Bapak Ibu bisa buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya ulangi, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tema di dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya beri judul tantangan, penderitaan, dan pemeliharaan Allah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita ketahui di dalam Kisah Rasul 16:31 ini ada salah satu rasul yang namanya Paulus dan Silas. Bagaimana kehidupan Rasul Paulus Silas ini dipakai Tuhan begitu luar biasa. Suatu ketika dalam perjalanannya, ketika mereka menginjil, ketika mereka memberitakan firman Kristus, ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, dari situ kita melihat bagaimana Rasul Paulus dan Silas ini menerima tantangan yang luar biasa. Dia sekelasnya rasul, Bapak Ibu ya, sekelasnya ya orang yang intelektual. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana ketika perjalanan keluar ayat di dalam Kisah Rasul 16:31 ini, bagaimana dari awal mereka berdua memberitakan Injil, kemudian mereka ditangkap, kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka mengalami kehidupan yang sangat-sangat luar biasa, penganiayaan, yang mengalami tantangan yang begitu berat, mengalami penderitaan yang begitu berat hanya untuk memberitakan Injil. Nah, suatu ketika perjalanannya ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kepala penjara diperhadapkan dengan suatu tantangan bagaimana ketika Rasul Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara yang paling dalam. Di situ Rasul Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan
dia memuji dan menyembah nama Tuhan, dia meninggikan nama Tuhan. Ketika itu penjara, pintu-pintu penjara mengalami terbuka, mengalami gempa bumi, di mana kepala penjara mengalami ketakutan, dikira Rasul Paulus akan melarikan diri. Sehingga kepala penjara mau bunuh diri, Bapak Ibu. Nah, ketika dia mau mengalami bunuh diri, Rasul Paulus menjawab, di sini kami, nggak usah takut. Kenapa engkau harus takut? Kami tidak akan melarikan diri. Di situ kepala penjara juga pasti akan terheran-heran. Oh, ternyata mereka ada di sini. Nah, dari situ kemudian apa yang harus aku lakukan? Kata kepala penjara kepada Rasul Paulus. Kemudian muncullah ayat yang ke-31 ini, Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan kita melayani Tuhan, kita pasti punya rekan-rekan sepelayanan, betul ya? Ada mungkin Pastor Gary punya rekan sepelayanan yang selama ini mungkin kemana-mana selalu berdua, atau bertiga, atau berempat. Sama dengan kami ketika kami melayani, Tuhan percayakan kami merintis di Jemaat JKI Keluarga Allah. Di situ kami juga punya rekan-rekan sepelayanan. Saya punya adik paling ragil, Bapak Ibu. Kami 4 bersaudara laki semuanya. Adik saya ini ragil. Kemana-mana selalu kami ajak dalam pelayanan. Sama seperti Paulus dan Silas, mereka ini sejoli, rekan sekerja Allah yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Ketika ada kesehatian di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, ketika ada kesehatian di dalam pengikut Yesus, ketika ada kesehatian dalam rekan sekerja Allah, di situ bagaimana Allah menyatakan kuasanya yang begitu luar biasa. Bapak Ibu coba perhatikan di situ. Saya hanya menggunakan ayat ini saja Bapak Ibu dalam Kisah Rasul 16:31 ini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu perhatikan di situ, kata percayalah itu dalam teks terjemahan aslinya itu menggunakan kata pisteo. Pisteo itu artinya gini Bapak Ibu. Jadi kita harus mempercayakan kepada sesuatu. Dalam hal ini adalah kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kita harus sungguh-sungguh bersandar hidup kita kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi kata pisteo, percayalah ini, kamu harus sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kata arti dari percayalah di dalam terjemahan aslinya menggunakan kata pisteo. Nah, kemudian itu ada kata percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bapak Ibu, kata selamat ini di dalam teks terjemahan aslinya itu menggunakan kata soso. Ketika saya pelajari, itu banyak arti dari kata soso. Saya tertarik dengan penulisan dari Paulus ini. Kenapa Paulus ini di dalam Kisah Rasul 16:31 itu menggunakan kata soso, Bu? Karena ada beberapa gini Bapak Ibu. Ada beberapa kekurangan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin Bapak Ibu pernah membaca anak-anak Allah gitu ya. Di ayat lain juga mengatakan sama, anak-anak Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa aslinya, anak-anak Allah yang satunya menggunakan kata huios, karena itu artinya dewasa secara rohani. Ada yang menggunakan kata anak-anak Allah Python. Nah, itu anak yang baru lahir. Itu sama-sama menggunakan kata anak-anak Allah. Nah, menariknya di dalam Kisah Rasul 16:31 ini Bapak Ibu, Paulus menggunakan kata selamat ini itu menggunakan kata soso. Nah, apa itu arti dari kata soso Bapak Ibu? Yang disampaikan Paulus kepada kepala penjara ini. Arti yang pertama, arti selamat atau soso, itu yang pertama adalah melindungi. Perhatikan, yang pertama adalah melindungi. Melindungi dari apa Bapak Ibu? Melindungi kita dari penderitaan,
melindungi kita dari tantangan, melindungi kita dari mara bahaya. Jadi cangkupannya sangat luas dan sangat dalam sekali ketika Paulus menggunakan kata selamat. Percaya kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, susu. Jadi arti yang pertama adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan mendapat perlindungan, Bapak Ibu. Amin. Nah, engkau akan mendapatkan perlindungan. Kemudian arti soso yang kedua adalah Tuhan akan memulihkan. Memulihkan terhadap apa, Bapak Ibu? Yang pertama, Tuhan akan memulihkan keluarga saudara. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan memulihkan keluarga saudara. Mungkin ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau mengalami tantangan, engkau mengalami kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga, karena suami mungkin belum percaya kepada Yesus, hanya istri saja baru percaya kepada Yesus. Nah, Tuhan menjanjikan bahwa ketika engkau percaya kepada Yesus, sekalipun ada tantangan, akan ada pemulihan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada pemulihan dalam kehidupan keluarga kita. Itu arti kata soso yang kedua bagi keluarga, yaitu ada pemulihan dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri, kehidupan anak-anak, kehidupan mertua, dan demikian saya juga mengalami hal seperti itu, Bapak Ibu. Karena istri saya latar belakang dari orang Madura, Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri tahu bagaimana kehidupan orang Madura. Nah, kami mengalami pergolakan yang luar biasa. Tetapi ketika istri saya percaya kepada Yesus, mengalami tantangan yang begitu luar biasa, dan sosok ini berlaku buat saya pribadi, Bapak Ibu. Kami mengalami pemulihan yang begitu luar biasa. Kami diperdamaikan dengan mertua saya yang belum mengenal kepada Yesus. Dari situ saya melihat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu pemulihan yang pertama adalah bagi keluarga. Kemudian yang kedua adalah pemulihan bagi kota. Kota di mana Tuhan buang kita. Kota di mana Tuhan tempatkan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ada 1, 2, 3 anak-anak Tuhan yang ada di sana. Dan bagaimana Allah bekerja secara luar biasa sehingga Tuhan memulihkan kota di mana Tuhan menempatkan kita. Begitu dalamnya arti dari kata soso yang kedua ini adalah memulihkan. Kemudian arti yang ketiga, memulihkan itu adalah memulihkan bagi bangsa, Bapak Ibu. Bangsa di mana Tuhan menaruh kita, yaitu di Indonesia ini, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan akan memulihkan kita ketika banyak orang berdatang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa, Tuhan akan memulihkan kota, Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Jadi arti yang pertama tadi dari kata soso adalah bagaimana Tuhan itu melindungi kita. Yang kedua, arti kata selamat dari soso tadi adalah bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Memulihkan keluarga kita, memulihkan kota kita, memulihkan di mana bangsa kita ada. Arti yang ketiga dari kata soso atau selamat dari Kisah Rasul 16:31 ini, arti yang ketiga adalah Tuhan menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika Bapak Ibu baru percaya kepada Yesus, ada tantangan demikian beratnya, baik mengalami tekanan yang luar biasa. Tuhan berjanji akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi tepat sekali ketika Paulus menggunakan kata selamat, menggunakan kata soso ini, begitu luar biasanya Bapak Ibu. Arti yang ketiga adalah Tuhan menolong. Arti yang keempat dari kata soso selamat
dari Kisah Rasul 16:31 ini adalah Allah menyembuhkan. Mungkin Bapak Ibu ketika percaya kepada Yesus harus menghadapi sakit penyakit mungkin. Menghadapi stadium 4 divonis oleh dokter ketika Bapak Ibu belum percaya kepada Yesus. Bagaimana ketika Bapak Ibu memberikan hati kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan Bapak Ibu mengalami kesembuhan secara supranatural. Itu yang dijanjikan oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Jadi kata soso selamat yang keempat adalah Allah menyembuhkan. Dan arti dari kata soso yang kelima adalah membebaskan. Membebaskan dari apa? Bagaimana Allah membebaskan kehidupan kita dari belenggu-belenggu dosa kita, dari dosa-dosa masa lalu kita. Ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita menjadi manusia baru, kita menjadi ciptaan yang baru, Allah membebaskan kehidupan kita. Kita tidak diperbudak lagi dengan namanya dosa. Yang dulunya kita menjadi budak dosa, kita diperhamba oleh dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diangkat oleh Dia menjadi anak-anak Allah. Kita bukan menjadi hamba dosa lagi, tapi Tuhan memberikan kita menjadi status jadi seorang hamba kebenaran, di mana hidup kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dialami oleh kepala penjara ketika dihadapkan dengan Paulus, Bapak Ibu. Jadi ketika kepala penjara, apa yang harus aku lakukan? Karena dia mengalami goncangan hidup, dia mengalami tantangan yang begitu luar biasa sampai mereka mau bunuh diri, si kepala penjaranya. Paulus memberikan satu firman Tuhan kepada dia, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, kepala penjara. Akhirnya ketika disampaikan firman Tuhan itu, sehingga mengalami hal supranatural yang dialami oleh kepala penjara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya simpulkan dari kelima hal tadi, jadi arti kata selamat dari kata soso, yang pertama adalah Tuhan melindungi. Yang kedua adalah Tuhan memulihkan. Yang ketiga adalah Tuhan menolong. Yang keempat, Tuhan membebaskan. Yang kelima, Tuhan menyembuhkan. Jadi, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat dunia akhirat, Bapak Ibu. Lebih saya sederhanakan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan selamat dunia akhirat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaptis dari orang seberang, Bapak Ibu. Bagaimana dia mengalami kerasukan setan. Mengalami, jadi ketika saya diundang untuk seorang ibu ini mengalami dipersembahkan kepada setan, Bapak Ibu. Intinya seperti itulah. Nah, ketika kami melayani dia mengalami stres, Bapak Ibu, mengalami depresi, mengalami hidup yang tidak nyaman sama sekali. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, engkau harus percaya kepada Yesus. Maka engkau akan selamat. Tidak hanya engkau saja, tapi seisi rumahmu akan selamat. Ketika saya menyampaikan itu, kemudian dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, terlepaslah ikatan dari nenek moyangnya, terlepaslah ikatan dari segala dosa, terlepas dari ikatan setan, sehingga apa terjadi, Bapak Ibu? Sekarang memperoleh damai sejahtera yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketika satu jiwa bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Malaikat di surga akan bersorak-sorai, Bapak Ibu. Itu beberapa waktu lalu kami melayani seorang ibu, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita melihat bagaimana dahsyatnya ketika Paulus menyampaikan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Bapak Ibu, engkau dan seisi rumahmu. Oke, nah seisi rumahmu ini siapa, Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini, Bapak Ibu?
Kalau kita lihat dari terjemahan bahasa aslinya, seisi rumah itu menggunakan kata oikos. Oikos ini gini sederhananya Bapak Ibu. Di mana itu kita bisa menjangkau, mata kita bisa menjangkau. Oikos itu dalam tempat pengawasan kita. Kalau mungkin dalam kehidupan rumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak-anak mungkin, ada orang tua mungkin, ada mertua mungkin. Nah, itu yang Tuhan janjikan. Engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Nah, di ayat terakhir dari Kisah Rasul 16:31 itu Bapak Ibu, bagaimana perjalanan kepala rumah tangga ini, kepala penjara itu, akhirnya apa yang terjadi? Seluruh keluarganya itu memberi diri dibaptis. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkuasa atas kepala penjara itu. Demikian juga berlaku buat kita. Ketika kepala penjara menyerahkan secara pribadi hidupnya kepada Tuhan, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dia ayat terakhir mengatakan kepala penjara beserta keluarganya menyerahkan diri untuk dibaptis. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga terjadi pemulihan di dalam kehidupan rumah tangga kepala penjara itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin di dalam lingkungan gereja, mungkin saya sebagai seorang gembala Bapak Ibu, oikos ini bisa berarti di mana jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya gembalakan, itulah mereka oikos Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di perkantoran mungkin. Oikosnya siapa Bapak Ibu? Ya teman-temannya Bapak Ibu di lingkungan kantor, di lingkungan arisan dan sebagainya. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi Tuhan mau setiap hidup kita itu menjadi pemberita-pemberita Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika kita percaya kepada Yesus, saya punya sedikit kesaksian Bapak Ibu. Saya itu baru merintis jemaat yang dipercayakan kepada Tuhan, itu sekitar 6 tahun yang lalu. Bagaimana saya mengawali perintisan ini dari nol Bapak Ibu. Karena suatu panggilan khusus saja dari seorang hamba Tuhan diberikan nubuatan, saya akan menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya memberikan hidup saya untuk menjadi pendeta lah, seperti itulah. Akhirnya Tuhan tetapkan kami untuk menjadi gembala jemaat di mana Tuhan suruh kami di daerah Kota Magetan, Jawa Timur, Bapak Ibu. Kami juga sama mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Kami ditolak dengan lingkungan sekitar. Karena apa? Ada gereja di situ, ada rumah doa di situ. Mereka malah ketakutan yang luar biasa dengan hanya ada segelintir orang percaya kepada Yesus saja, Bapak Ibu. Waktu itu hanya 8 orang saja dengan keluarga saya saja. Bagaimana Allah bekerja secara luar biasa, Bapak Ibu. Kami harus di demo, kami harus di massa, kami harus mengalami penolakan, kami harus mengalami persidangan di balai desa, di kantor desa. Karena apa? Ada rumah doa yang Tuhan suruh kami untuk rintis, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan semuanya itu mendatang kebaikan. Tantangan yang kami alami, penderitaan yang kami alami, itu sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Dalam perjalanannya itu Bapak Ibu, kami beribadah ukuran 3x6 Bapak Ibu. Ukuran 3x6, bekasnya toko kami ibadah di situ. Dalam perjalanan itu Tuhan memulihkan begitu luar biasa. Ketika saya diberikan ayat ini oleh Tuhan, saya menangkap, saya mengimani bagaimana firman Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan saya secara pribadi ketika kami merintis jemaat. Itu tak setelah tahun 2016 Bapak Ibu. 2017 perjalanan kami, puji Tuhan, kami sudah punya IMB. Izin mendirikan bangunan atas nama gereja Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Justru dari tantangan penderitaan yang kami alami ini, Tuhan kasih bonus. Kami punya IMB atas nama gereja. 2018, Tuhan menyuruh kami untuk membangun gedung yang lebih besar lagi lah, kira-kira seperti itu. Karena apa? Semakin bertambahnya jemaat di tempat kami.
Karena 90% tempat kami bukan orang Kristen, Bapak Ibu, awalnya. Makanya ketika saya percaya mendapat ayat ini, saya mengimani, dan itu sesuatu terjadi begitu luar biasa. 2019, Tuhan izinkan kami bisa membangun gedung gereja lah seperti itu. Dan ini baru selesai lantai satunya yang sudah kami gunakan. Di dalam pergumulan kami terus bergumul untuk melanjutkan pembangunan di lantai 2. Karena lantai 2 ini dikhususkan untuk menara doa bagi bangsa. Di mana Tuhan menaruh hati kami ketika kami percaya kepada Yesus Kristus, kami beserta jemaat dan orang sekitar, Tuhan akan memulihkan bangsa di mana Tuhan kirim kita di Indonesia ini. Doakan kami untuk bisa melanjutkan lantai 2 di dalam pergumulan kami dan pembangunan yang Tuhan percayakan di tempat kami, Bapak Ibu. Dari situ kami melihat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa. Dari 8 jiwa itu, Bapak Ibu, kami dengan setia melayani tantangan kami. Percaya Tuhan membela, Tuhan melamat begitu luar biasanya. Sampai sekarang ada sekitar 50 lebih lah, Bapak Ibu. Jemaat yang kami layani sekarang. 90% bukan orang Kristen dari awalnya, Bapak Ibu. Persis seperti yang Tuhan janjikan dalam Kisah Rasul 16:31 ini. Kami mengalami sendiri, Bapak Ibu. Bagaimana ketika satu jiwa datang, itu istrinya dulu, Bapak Ibu. Beberapa bulan kemudian datang suaminya. Kemudian bawa anak-anaknya. Kemudian bawa orang tuanya. Persis yang dialami oleh kepala penjara ini. Kami mengalami begitu luar biasa penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut ketika ada tantangan, ketika ada penderitaan dalam mengiring Yesus, harus difitnah, harus dicaci maki, harus disingkirkan dari keluarga. Percayalah, janji firman Tuhan tadi, engkau akan selamat dunia akhirat. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan pembebasan, dan Tuhan memberikan perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita setia mengiring Tuhan, kita sudah menjadi hamba kebenaran. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagian Bapa kita di surga, ada bagian kita sebagai anak-anaknya. Anak-anak yang sangat dikasihi adalah saudara dan saya. Jadi kita adalah biji matanya Tuhan. Kalau bijinya ini diganggu, Bapak Ibu, yang punya mata tidak akan pernah tinggal diam. Dia pasti akan membela kita. Dia akan pasti melindungi kita. Dia akan pasti menyertai kita. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang akan ganti berperang melawan mereka. Kita hanya tinggal duduk diam saja berdoa menyembah Tuhan. Apa menjadi bagian kita? Mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita diberkati, kita berbahagia. Karena apa? Kita adalah bagian dari kerajaan surga. Bapak Ibu, kiranya jiwa-jiwa akan semakin bertambah di keluarga kita, di bangsa kita, di kota kita. Itu yang Tuhan mau kepada kita, Bapak Ibu. Pergilah, jadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Baptislah mereka, utuslah mereka, ajar mereka dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi tugas kita sebagai pemberita Injil. Injil yang berarti kabar yang sangat baik. Itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian untuk renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu bisa nanti tetap berkomunikasi dengan kami melalui Facebook kami di Yeremia Purbakirana maupun di media sosial yang ada di CKI Keluarga Allah, di Facebook, Instagram maupun YouTube. Bapak Ibu bisa kita saling membangun, saling memotivasi, saling bekerja sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus ini dimanapun Tuhan tempatkan kita. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan firman Tuhan yang sangat sederhana ini.
kiranya boleh memberkati saudara semuanya. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita tunduk kepala. Saya akan berdoa buat saudaraku sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Atas segala kasih anugerah Tuhan. Atas kehidupan Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan membebaskan kami. Tuhan telah mengubahkan hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi hamba kebenaran. Di mana hidup kami boleh melakukan seturut kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan pakai hidup kami untuk menjaga jiwa-jiwa. Pakai hidup kami untuk membawa jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan boleh mempersembahkan kehidupan yang harum, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Di mana kami boleh mempersembahkan jiwa-jiwa itu. Kami persembahkan baik kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Melalui persekutuan malam hari ini Tuhan. Di antara ada anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan hidup mereka, tantangan, penderitaan, ketika mereka mengiring Yesus. Tuhan, berikan kekuatan buat mereka. Tuhan bermanifestasi atas kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan menyertai mereka. Karya Roh Kudus nyata atas kehidupan mereka. Kiranya firman-Mu tidak akan sia-sia keluar dari hamba-Mu ini Tuhan. Firman-Mu akan terus berkarya, berkuasa atas kehidupan umat-Mu. Dan memberikan buah yang indah dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kiranya berkat-Mu atas mereka Tuhan, para pengurus dari ketua yang ada, kiranya Tuhan memberkati Bapak. Kiranya mereka semakin dari diperluas dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, rumah tangga mereka. Diberkati Tuhan secara dahsyatnya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam kehidupan mereka. Diberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Kiranya mereka terus Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Saya kembalikan lagi kepada host. Dipersilahkan. Ibadah pada malam hari ini kami juga mendoakan untuk jemaat yang sudah hadir dalam ibadah ini. Berkati juga berkat rohani dan jasmani. Apapun yang mereka butuhkan yang Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka ya Tuhan, satu persatu. Engkau lawat hati mereka ya Tuhan yang mulai jauh dari-Mu ya Tuhan. Kami rindu setiap orang yang ada di sini maupun yang belum hadir maupun yang sudah hadir di sini Tuhan, berkati berlimpah-limpah berkat rohani yang dari-Mu. Sebenarnya banyak doa permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk Pastor Yeremia mendoakan Dr. Hari pasca pemulihan sudah operasi, tulang punggungnya biar tidak nyeri dan sakit, biar semangat dalam menjalani kehidupan. Dan juga untuk sini ada Gabriel yang permohonan doa, minta tolong didoakan, ada di chat Zoom. Doakan saya biar bulan ini bisa selesai pergumulan hidup saya ya. Dan sekalian doa berkat ya Pastor Yeremia. Tuhan Yesus memberkati. Siap Pastor, oke. Saudaraku semuanya, mari kita sepakat berdoa buat Bapak Hari Zakaria yang saat ini dalam pasca pemulihan. Bapak, kami datang kembali kepadamu, kami sepakat berdoa, Tuhan memberikan kuasa dalam kehidupan kami untuk kami menjadi anak-anak Allah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, ketika kami mendoakan orang sakit akan sembuh. Ketika kami menumpahkan tangan orang sakit akan sembuh. Kami dapat mengusir setan demi nama Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan. Kami mengimani akan setiap kebenaran firman-Mu. Dari tempat yang maha tinggi. Kami satu hati sepakat berdoa buat Bapak Hari Zakaria di dalam pasca pemulihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan melimpah. Kemurahan Tuhan melimpah ke kehidupan hamba-Mu, Bapak Hari Zakaria ya Tuhan. Dan kami percaya kepada Engkau Tuhan, pasca pemulihannya boleh terjadi recovery secara cepat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya kiranya Tuhan, Engkau sudah berjanji melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membebaskan,
dan Tuhan akan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkati dalam kehidupan rumah tangganya, berkati dalam kehidupan bisnis usahanya, diberkati dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya semakin hari akan terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, kiranya wibawa ilahi anugerah Tuhan melingkupi di dalam kehidupan Bapak Hari Zakaria. Demikian juga kami berdoa buat saudara kami Gabriel di dalam pergumulannya bulan ini Tuhan. Secara pribadi hamba-Mu tidak tahu Tuhan, tapi saya percaya Tuhan mengetahui, mengerti dalam setiap pergumulan saudara kami Gabriel di dalam nama Yesus. Tuhan menolong, Tuhan memberikan tepat pada waktunya kekuatan hikmat yang dari surga tercurah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami percaya juga kepada Engkau ya Tuhan. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang lain dalam pergumulan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, skripsi, Tuhan pergumulan mereka, Tuhan kiranya Tuhan menolong sesuai dengan janji firman-Mu pada malam hari ini. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita akan akhiri dalam persoalan indah pada malam hari ini. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat rohani dalam surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah dimanapun engkau bekerja, diberkatilah wirausahamu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kemanapun engkau melangkah, kakimu diberkati, tanganmu diberkati, untuk menjadi teladan dimanapun saudara ditempatkan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara sudah diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor